ketemu lagi sama gue Grady, apa kabar? Ya, jadi gue lagi nyetir si Nissan Serena C24 ya, yang waktu itu udah pernah gue videoin. Kalau misalnya kalian belum tonton, kalian bisa lihat di ujung sana, atau nanti di akhir video juga ada sih. Hari ini gue mau ngapain nih? Jadi ceritanya nih, saudara gue minta tolong buat bawain mobilnya, ini buat diganti lampu depannya. Jadi si Serena ini selama 10 tahun ya, dia belum pernah ganti lampu depan nih. Udah mulai agak redup-redup gitu. Jadi dia mau ganti pakai lampu yang LED. Dan ini gue udah dibawain nih lampu LED-nya. Mau pakai merek ini, Elevate, yang tipe Forza katanya. Ini dia beli online, katanya dapat cashback. Jadi kalau misalnya kalian berminat buat beli lampu itu, nanti gue taruh linknya di deskripsi ya. Oke, jadi sekarang ini gue lagi menuju ke tempat teman gue. Jadi ceritanya sebenarnya gue mau main-main aja sih. Teman gue ini punya toko aksesoris lampu. Jadi sekalian aja gue pikir, sekalian gue main-main ke sana, gue minta tolong pasangin gitu. Sekalian lihatlah di sana ada barang, siapa tahu ada yang bisa dihilafin gitu kan. Oke, sekarang kita langsung OTW aja ke sana. Ikutin gue terus ya. Oke teman-teman, kita udah sampai nih di Avantgarde. Ini lokasinya yang di BSD. Sekarang kita langsung masuk aja kali ya. Panas. Oh, ini lagi ada Serena juga nih. Persis lagi. Kayak gitu juga. Warna juga sama. Ini lagi diganti lampunya, keren banget. Ini udah di custom parah ya. Tuh, dia pakai lip lagi, pakai pelek C28 guys. Terus ini lampunya juga udah di custom ke depannya tuh. Nah, ini nih teman gue nih, bro. Halo bro, apa kabar? Kabar baik bro. Nih kenalin, ini adalah Bro Ananta, dia ownernya dari Avantgarde. Nah, ini lagi ngapain nih bro nih? Ini kita lagi retrofit, masang lampunya yang udah di custom juga. Jadi udah di custom DRL-nya segala macem. Nah ini lagi nyambung-nyambung kabel sama nyeting cahayanya lah. Nyeting cahaya. Oh ini dia pakai ginian ya? Buat ngatur gitu ya. Kalau gue waktu nyeting si Yaris masih pakai tembok. Cara konvensional. Ini keren ya lampunya dibikin kayak gitu ya. Jadi di custom nih sekarang udah pakai ini ya, pakai proyektor, terus ada custom di DRL nih bawahnya sini. Nah bro, jadi ini nih gue di sini hari ini gue bawa mobil yang sama sih kayak gini, Serena juga. Nah jadi gue niatnya mau minta tolong buat gantiin lampu LED-nya depan. Iya boleh. Ya, ganti lampu aja, nggak usah ganti batok begini. Oke siap. Cuma ini posisi mobilnya gue geser dulu ya. Oh biar nanti kalau udah bisa disetting juga mobil lo. Oh iya, biar kemari juga ya. Iya betul. Oh ya udah. Jadi ini kita boleh tukar nih ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Tukar mobilnya? Oh jangan. Oh jangan. Dikira boleh tukar mobil ya. Orang bro. Ya udah. Sekarang mobil mau ditukar dulu posisinya. Nanti mobil gue dipindahin kemari. Oke, sekarang Serenanya udah masuk ke dalam nih, udah ditukar sama Serena yang lebih keren tadi. Bro, jadi mau pakai lampu yang mana nih? Oh, gue udah bawa sendiri bro. Oh, waduh. Nih, bentar gue ambilin dulu ya. Nih bro, gue bawa sendiri. Wah, ini mah kita juga jual bro. Oh, lu juga jual ini? Lagi lumayan laku bro. Lagi lumayan laku ya? Oh, tapi beli di lu kan nggak cashback. Iya. Soalnya ini garansinya panjang bro. Oh, garansi panjang? Iya. Harganya juga oke ya. Oh, iya sih harganya affordable ya? Iya. Dan ini iya nggak dapat cashback. Tapi ini cocok ya bro ya buat si Serena ya? Iya, ini A4 kan ya? Iya, bisa kan ya? Bisa. Plug and play gitu dong kan? Plug and play. Oke, kalau gitu kita langsung eksekusi aja ya. Oke bro. Sip. Oke, ini udah siap-siap abangnya. Mau diganti ya bang ya? Iya. Ini dengan bang siapa? Jody. Bang Jody. Ini nanti kita mau ganti pakai ini ya, lampunya Elevate. Ini yang tipe H4 nih guys. Jadi ini dia ada heatsinknya di belakang, ada kipas, jadi buat ngilangin panasnya. Terus ini soketnya tadi udah ini soketnya ada di sini nih. Ini bisa diputar-putar dia di tengah. Jadi buat diatur posisinya yang lebih pas kayak gimana gitu. Terus ada drivernya juga. Ini buat pengamannya gitu deh. Pengaman buat arus tegangannya ya. Terus ini langsung ketemu colokannya deh. Simple ya. Ini cepet nggak bang ganti kayak gini? Cepet sih. Cepet ya. BTW gue juga udah pernah bikin konten buat cara ganti lampu, itu kalian nanti bisa lihat di sebelah sana. All this time but nothing changes.
strangers. Thought you had forgotten me. I was finally finding peace. Now we're walking down the same street. Got your hands in your pockets, like always. Saying Oke, ini udah selesai, nggak nyampe 10 menit sih, udah kepasang dua-duanya. Dan sekarang ini lagi mau disetting ya bro ya? Iya, setting bro. Dipantulin ke papan hitam ini. Iya. Jadi memang yang benar itu harusnya kayak gimana sih bro buat setting pantulan lampu? Ya jadi bagian kirinya itu memang pasti lebih tinggi gitu. Bagian kiri lebih tinggi. Iya. Sekalian kalau misalkan ke kanan kan harus rata supaya nggak nyilauin arah berlawanan. Oh iya, arah berlawanan. Bagian kiri itu bisa buat notify pedestrian, pejalan kaki. Jadi tahu kalau ada mobil mau lewat gitu. I see. Iya. Terus berarti ini untuk reflektor aja atau proyektor kayak begini juga? Proyektor kayaknya ada itu ya, kayak Z gitu ya gimana ya? Kalau proyektor lebih landai kirinya ya. Jadi lebih tinggi tapi nggak naik Nggak naik ke full. atas. Iya. Rata gitu ya? Iya. Jadi cuma naik dikit doang terus rata lagi. Oh gitu. Berarti ini udah bener nih bro? Udah bener. Cepet banget nyetingnya ya? Iya. Nah berarti kalau udah di setting kayak gini harusnya nggak bikin orang silau dong bro ya? Enggak bro, jadi kalau udah pasang biasa kita setting dulu supaya nggak nyilauin orang. Biasanya banyak yang cuma masang doang, nggak di setting, makanya kadang dia nggak tahu settingan kendaraannya ketinggian apa kayak gimana. Akhirnya karena lebih terang, nyilauin orang. Oh gitu. Ingat ya guys, kalau misalnya kalian ganti lampu, mau LED, mau HID kayak atau mau apa, itu harus disetting dulu biar sesuai sama standarnya supaya nggak nyilauin orang lain. Kira-kira kayak gitu nih, udah selesai nih. Cepet banget. Nanti kita coba jalan malam-malam ya, hasilnya bagus atau enggak. Sekarang udah selesai nih bro ya? Udah. Oke, halo guys, kita sekarang ada di ruang tunggunya Avantgarde. Jadi tadi mobil gue udah selesai dikerjain ya, udah selesai disetting juga. Tapi sekalian nih, jadi gue iseng karena kita lagi ada di toko aksesoris lampu. Kenapa nggak kita tanya ownernya aja, kan dia pengetahuannya lebih banyak daripada gue ya soal lampu gitu. Jadi pas hari syuting ini gue udah lempar beberapa pertanyaan lewat story dan udah banyak juga nih yang nanya ya. Sekarang kita coba jawabin aja kali bro. Boleh. Oke, ini ada pertanyaan, ada dua sih. Ya. Dari A. Cristiano sama Sami Loto Racing. LED atau HID? Minta penjelasannya Om. Nah, kalau LED sama HID itu sebenarnya dua-duanya lebih terang dari halogen ya. Oh ya, dua-duanya lebih. Cuma bedanya adalah kalau misalkan HID itu masih perlu pakai balas. Jadi untuk merubah arus, karena HID itu kan masih pakai gas ya. Pakai gas. Jadi kalau HID terang, tapi panas. Terang tapi panas. Iya. Kalau LED dia kan udah nggak perlu pakai gas lagi. Jadi lebih compact juga. Karena cuma pakai driver kecil. Pasangnya juga lebih gampang dan lebih terang juga. Bedanya itu sih. Terus kalau gitu, kalau dari kelebihannya itu ya antara LED sama HID, kenapa orang masih ada yang pilih HID kalau gitu ya? Nah, jadi sebenarnya kebanyakan orang sekarang lebih beralih ke LED ya. Cuma banyak yang masih mau HID kalau orangnya itu mau upgrade ke proyektor. Jadi sekarang lebih banyak orang retrofit proyektor pakai HID. Kenapa? Karena after sale service-nya lebih gampang. Pertama, kalau HID di proyektor itu bagus, terangnya merata. Kedua, kalau misalkan sampai ke depannya kenapa-napa, tinggal ganti bohlam atau balasnya aja. Nah, sedangkan kalau proyektor LED itu biasanya dia built-in LED, Built-in sama batoknya. sama batok proyektornya. Gitu. Jadi kalau misalkan ke depannya nanti LED-nya mati, harus ganti segelundung sama proyektornya. Oh, I see. Oke, itu buat pertanyaan nomor 1 udah dijawab. Terus yang kedua, ini ada pertanyaan dari Mo Wahyu. Mengapa halogen lebih tinggi wattnya tapi nggak terang dibandingin sama LED, wattnya lebih kecil tapi terang katanya? Nah, itu kembali lagi ke teknologi ya. Ya, inovasi manusia zaman sekarang. Ibaratnya perbandingannya kayak TV tabung sama TV LED. Oh iya. TV tabung wattnya gede, gambarnya aura-aura. Iya. Bikin sakit mata lagi lama-lama ya. Tapi kalau LED kan wattnya lebih rendah,
tapi gambarnya lebih bagus. Gambarnya lebih bagus. Kurang lebih perumpamaannya seperti itu. Pertanyaan berikutnya, ini ada 3 pertanyaan tapi bisa dijadiin satu nih kayaknya. Iya. Dari Yuko Low. Ini rekomendasi lampu buat Brio yang terang tapi budget mahasiswa dong. Terus berikutnya dari D4197, Bang Gret, saya mau ganti lampu Avanza 2013 ke LED, kira-kira merek apa yang cocok? Terus ada lagi dari James HRS, ini juga merek apa Bang lampu LED-nya? Dan berapa duit gitu. Nah, tadi kan baru ganti tuh. Yang gue udah ngomong juga, gue pakai ini bekas tadi di pasang Elevate. Ya, dia tipe yang Forza. Kalau harganya gue nggak tahu karena saudara gue yang beli. Ini lo jual kan tadi? Jual. Harganya berapa nih? Ini harganya kalau yang H4 itu 14. 14. Kalau yang single beam H7, H11 kayak gitu itu sekitar 1350. Tapi ada lagi yang lebih affordable dari ini. Oh, ini ada lagi? Ada lagi. Itu Jadi yang kalau gimana? misalkan buat kantong mahasiswa ada yang kayak gini nih bro. Bentar ya, gua ambil dulu. Nah, ini bro. Oh, Elevate juga tapi ya? Elevate juga. Elevate juga tapi serinya yang Pro Street. Iya. Ini kayak nama-nama game ya, ada Forza, ada Pro Street. Iya. Ini harganya di bawah 1 juta. Oh, di bawah 1 juta. Nah, untuk H4-nya di 900. Kalau yang single beam-nya itu 850. Yeah. Nah itu lebih cocok lagi tuh. Bahkan buat kantong SMA juga lebih cocok. Berikutnya pertanyaan dari DC GTR 35. Kalau pasang lampu custom ada pengaruhnya sama aki nggak? Pasti Iya. ada ya pengaruhnya. Soalnya itu kan aki, baterai, dan ini komponen listrik yang butuh energi juga, butuh power lagi. Jadi kalau misalkan penambahan lampu bebannya semakin berat, ya pasti bakal semakin menyedot power. Menyedot akinya. Iya. Dan sebenarnya kalau misalkan powernya tinggi, itu sebenarnya nggak masalah, asalkan tidak dinyalakan ketika mobil mati. Tapi kalau misalnya cuma sekedar dari halogen pindah ke LED itu malah lebih irit dong harusnya. Iya. Lebih maksudnya lebih dikit makan energinya kan? Iya, karena kalau halogen itu kan 55 watt sampai 60 watt biasanya. Kalau LED itu kan biasa ranging dari 20 sampai 50 watt. Gitu. Berikutnya pertanyaan dari M Faza L. Nah, kalau ganti lampu motor Mio lama dari halogen ke LED aman nggak pakai batok standar nih? Bahas motor nih jadi. Iya, bisa. Iya. Gimana tuh? Jadi kalau misalkan ganti LED aman sih, karena LED itu nggak panas. Nggak panas. Iya, jadi karena motor itu kan ruang reflektornya juga lebih kecil ya. Iya, kecil. Jadi kalau misalkan ganti yang nggak panas juga aman seharusnya. Aman nih. Iya. Kalau dari tegangan-tegangannya gitu sama ya? sama. Kan dia pakai 12 volt, terus juga wattnya lebih rendah. Oke, pertanyaan terakhir dari Garvin 0706. Kenapa fog lamp jarang ada yang pakai proyektor? Nah, ya juga ya. Iya. Kalau dari standar kayaknya jarang yang pakai proyektor. Iya, jarang. Kenapa ya? Mungkin kalau dari dealer mobil ngerasa proyektor fog lamp mahal kali ya. Bisa jadi cost-nya ya. Iya, betul. Cost yang Kan bikinnya. tahu sendiri mobil-mobil di sini suka ada down spec kan. Iya. Cuma kalau misalkan di-upgrade ke proyektor LED itu kualitas outputnya meningkat banyak sih. Oh, lebih bagus ya? Iya, lebih tebal merata. Dan memang mobil-mobil zaman sekarang banyak yang fog lamp-nya udah pada dihilangin gitu sih. Iya. Karena lampu utamanya juga sebenarnya udah mencakupi nggak sih? Iya. Bisa tembus kabut juga gitu. Kadang lampu-lampu zaman sekarang kan headlampnya proyektornya udah berapa biji Iya. gitu ya. Nah, oke, kira-kira pertanyaannya kayak gitu aja ya. Semoga tadi lumayan dijawab rasa penasaran penonton. Oh iya bro, ngomong-ngomong di Avantgarde ini tuh lu bisa apa aja sih di sini? Jadi kita ini spesialis upgrade lampu ya. Upgrade lampu. Jadi dari retrofit, upgrade HID, proyektor, LED kayak gitu kita semua bisa. Dan juga kita juga di sini ya jual aksesoris lain, contohnya kayak facelift kit, body kit. Oh, Gitu-gitu kita facelift kit. Iya, itu lagi lumayan banyak tuh. Keren sih soalnya. Iya, biasa. Unik gitu. Lampunya juga diganti, bodinya juga diganti. Iya, sekalian ya. Iya, sekalian. Oh, iya. Jadi buat kalian yang tertarik misalkan mau masukin mobil kalian ke Avantgarde, mau didandanin lagi lebih cakep, baik dari lampu, body kit, bisa langsung kontak aja, nanti linknya ada di deskripsi nih. Di bawah ada link buat sosmed Instagramnya gitu. Bisa tanya-tanya atau misalnya langsung aja booking gitu mau kapan bikin appointment. Iya. Mantap. Masukin mobil kalian langsung kemari. Oke. Thank you banget Bro Ananta yang Iya, udah thank you banget, Bro. mau apa ya konseling gue hari ini. Jadi gue tadi banyak nanya-nanya juga soal
perlampu-lampuan mobil ya. Iya. Ya gitu. Sekarang ini masih terang sih. Bentar lagi gue kalau udah gelap nanti gue mau jalan lagi, mau cobain. Iya. Bagus nggak di gelap gitu ya? Yes. Oke. Boleh, bro. Sampai ketemu nanti ya, guys. Dadah. Bye. This is the future. Evolution. This is Oke teman-teman, sekarang udah malam nih, gue lagi OTW pulang. Sekalian cobain performanya si Elevate ya, lampu LED yang tadi gue pasang buat si Serena C24 ini. Dan sejauh ini sih ya, gue bisa bilang ini gue cukup puas dengan performa lampunya. Jadi memang gue itu udah pernah denger berapa kali lah sama temen gue tuh pernah ngomongin merek si Elevate ini tuh dia katanya bagus kalau dipakai, lebih bagus dari OEM gitu. Waktu itu teman gue pakai Mercy GLC sama ada yang pakai expander juga. Udah pernah ganti lampu ini si Elevate ini. Nah ternyata memang bener aja setelah gue pakai ini, dia tuh memang dia lebih terang dari OEM, tapi warnanya itu mirip warna OEM. Jadi warnanya tuh nggak putih yang terang gitu loh, yang terang aksesoris lah ya. Kalian ngerti lah. Ini putihnya tuh bener-bener putih yang elegan, yang kayak OEM. Terus fokusnya jelas, terus cut off-nya juga jelas. Ya, gue cukup puas sih, apalagi dengan harganya ya, 1 jutaan tadi ya. Gue cukup puas sih. Ya kira-kira testimoni gue kayak gitulah mengenai si produk ini. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Kalau misalnya kalian suka, mohon untuk tekan like, komentar aja silahkan di bawah. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan mengenai lampu juga nanti gue akan coba jawab. Terus kalau misalnya kalian belum subscribe, mohon untuk tekan subscribe please. Ya terakhir gue Grady, thank you banget udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa makan. Dadah. evolution. This is the future.